Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi kepribadian. Sebelum saya menjelaskan tentang judul yang sudah saya baca, tentu kita harus mengenal apa itu pengertian dari psikologi kepribadian. Baik, di sini saya akan menjelaskan psikologi kepribadian adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pola pikir, emosi, dan perilaku individu yang khas dan konsisten dalam berbagai situasi. Kepribadian mencerminkan identitas unik seseorang dan memengaruhi cara berinteraksi dengan lingkungan sosial. Konsep dasar psikologi kepribadian juga menjelaskan bahwa kepribadian adalah pola perilaku, pemikiran, dan emosi yang unik bagi setiap individu. Kepribadian dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan serta dapat dianalisis melalui berbagai teori, seperti psikoanalisis, teori sifat, humanistik, dan behavioristik. Pemahaman tentang kepribadian membantu individu mengenali diri sendiri dan meningkatkan kualitas hubungan sosial serta pengembangan diri. Di sini kita juga akan membahas tentang konsep dasar psikologi kepribadian. Di sini ada poin yang pertama, yaitu definisi kepribadian. Kepribadian adalah kombinasi unik dari sifat, pola berpikir, dan perilaku seseorang yang tepat, relatif, konsisten sepanjang hidupnya. Poin yang kedua, teori kepribadian. Beberapa teori utama dalam psikologi kepribadian meliputi teori psikoanalitik. Kepribadian terbentuk oleh interaksi antara ide, ego, dan superego. Ada juga teori humanistik. Menurut Carl Rogers dan Abraham Maslow, meningkatkan potensi individu dan konsep self-validation. Teori trait, Big Five Personality Traits, mengelompokkan kepribadian dalam 5 faktor utama. Yang pertama openness, yang kedua confidence, yang ketiga expression, keempat aggressiveness, dan kelima neuroticism. Teori behaviorism. Menurut B.F. Skinner, kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman belajar. Pada poin yang ketiga adalah aspek kepribadian. Kepribadian seseorang mencakup beberapa aspek seperti temperamen, sifat bawaan yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan, sikap dan nilai, keyakinan dan prinsip yang membentuk cara seseorang berpikir dan bertindak, motivasi atau dorongan internal yang mengarahkan perilaku individu. Keempat, metode penelitian dalam psikologi kepribadian, tes kepribadian seperti MBTI, Big Five, dan MMPI, wawancara dan observasi, eksperimen psikologis. Psikologi kepribadian membantu memahami bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam berbagai situasi, serta bagaimana faktor biologis dan lingkungan membentuk karakter seseorang. Pada slide yang pertama tadi kita membahas tentang pengertian psikologi kepribadian. Nah, sekarang yang kedua kita akan membahas tentang tujuan dari psikologi kepribadian. Tujuan psikologi kepribadian bertujuan untuk memahami dan menjelaskan keunikan setiap individu. Psikologi kepribadian adalah bidang ilmu yang penting untuk memahami keunikan setiap individu dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memahami kepribadian, kita dapat lebih memahami diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan hidup. Kita akan masuk dalam tujuan utama psikologi kepribadian. Yang pertama itu memahami perbedaan individu. Bagaimana psikologi kepribadian berusaha memahami mengapa setiap orang memiliki cara berpikir, merasakan, dan berperilaku yang berbeda. Yang kedua itu kita harus mengenal pola perilaku. Psikologi kepribadian mempelajari pola perilaku, pikiran, dan emosi yang konsisten pada individu dari waktu ke waktu. Ketiga,
Menganalisis faktor-faktor pembentuk kepribadian. Psikologi kepribadian menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seperti faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Poin berikutnya, mengembangkan teori kepribadian. Psikologi kepribadian bertujuan untuk mengembangkan teori yang dapat menjelaskan bagaimana kepribadian terbentuk dan berkembang. Poin berikut, membantu pemahaman diri. Psikologi kepribadian membantu individu untuk memahami diri mereka sendiri, kekuatan, kelemahan, dan potensi mereka. Poin berikutnya, meningkatkan kualitas hidup. Dengan memahami kepribadian, individu dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan hidup yang mereka alami. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan konsep dasar psikologi kepribadian. Kedua juga kita sudah membahas tentang tujuan-tujuan dari psikologi kepribadian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Di sini ada faktor yang pertama. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis atau genetika. Sifat bawaan yang diwarisi dari orang tua dapat mempengaruhi temperamen dan kecenderungan perilaku, sistem saraf dan hormon. Struktur otak dan keseimbangan hormon dapat mempengaruhi emosi, cara berpikir, dan reaksi terhadap lingkungan. Faktor yang kedua itu juga ada faktor lingkungan, keluarga. Ini berarti pola asuh, nilai-nilai keluarga, dan hubungan dengan orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Pendidikan, pengalaman belajar di sekolah dan interaksi dengan guru serta teman sebaya membantu membentuk sikap dan pola pikir individu. Berikut, budaya dan nilai sosial, norma atau adat istiadat dan nilai-nilai dalam masyarakat turut menentukan bagaimana seseorang berpikir dan berperilaku. Faktor yang ketiga adalah faktor pengalaman hidup. Trauma atau pengalaman masa kecil, kejadian tertentu seperti kehilangan, kekerasan, atau pengalaman positif bisa membentuk cara seseorang menghadapi hidup. Lingkungan sosial dan interaksi, hubungan dengan teman, rekan kerja, dan masyarakat dapat membentuk kepribadian melalui pengalaman sosial. Berikut yang keempat, faktor psikologis. Motivasi dan aspirasi, keinginan dan tujuan hidup seseorang berpengaruh terhadap bagaimana mereka membentuk kepribadian mereka. Mekanisme pertahanan diri, cara seseorang menghadapi stres dan tekanan hidup dapat membentuk karakter mereka dalam jangka panjang. Semua faktor ini saling berinteraksi dan saling membentuk kepribadian seseorang secara unik dan dinamis. Kita masuk dalam istilah-istilah terkait psikologi kepribadian. Berikut ini ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam studi kepribadian. Yang pertama, istilah umum dalam kepribadian atau personality. Pola unik dari pikiran, perasaan, dan perilaku yang membedakan individu satu dengan yang lain. Temperamen atau sifat bawaan yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi terhadap lingkungan. Berikut, karakter atau aspek kepribadian yang berkaitan dengan moral dan nilai-nilai individu. Kedua, teori kepribadian. Ada introvert, individu yang cenderung fokus pada dunia di dalam dirinya, lebih senang menyendiri atau dalam lingkungan kecil. Berikut, ekstrovert atau individu yang lebih suka berinteraksi sosial dan mendapatkan energi dari lingkungan sekitar. Berikut, neurotisme atau kecenderungan mengalami emosi negatif seperti kecemasan, depresi, dan ketidakstabilan emosi. Poin yang ketiga, mekanisme psikologis. Mekanisme pertahanan diri, defense mechanisms. Strategi psikologi yang digunakan untuk menghadapi stres dan kecemasan seperti rasionalisasi, proyeksi, atau represi. Berikut, self-concept atau konsep diri, cara seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri. Berikut, self-esteem atau harga diri, seberapa tinggi seseorang menghargai dan menerima dirinya sendiri. Keempat, pendekatan dalam psikologi kepribadian. Psikologi atau teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang menekankan peran alam bawah sadar dalam pembentuk kepribadian. Berikut adalah
Behaviorisme atau pendekatan yang berfokus pada pengaruh lingkungan dan pembelajaran dalam membentuk kepribadian. Berikut humanistik. Humanistik atau pendekatan yang menekankan potensi dan pertumbuhan pribadi individu. Yang kelima, istilah dalam perkembangan karakter. Self-awareness atau kesadaran diri, kemampuan memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Self-control, pengendalian diri, kemampuan mengatur emosi dan perilaku dalam berbagai situasi. Integritas atau keselarasan antara nilai-nilai pribadi dengan tindakan tersebut. Resilience atau ketahanan diri, atau kemampuan bangkit dari kegagalan atau kesulitan hidup. Berikut adalah kegigihan, kombinasi dari semangat dan ketekunan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Istilah-istilah ini membantu memahami bagaimana kepribadian dan karakter yang terbentuk serta bagaimana pengaruh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam pembahasan kita berikut ini tentang istilah-istilah terkait kepribadian karakter. Di sini ada beberapa istilah yang terkait dengan kepribadian dan karakter. Istilah umum dalam kepribadian dan karakter. Kepribadian itu kombinasi unik dari pola pikir, perasaan, dan perilaku yang membedakan individu. Berikut karakter atau sifat dan nilai moral seseorang yang terbentuk melalui pengalaman dan lingkungan. Berikut temperamen atau sifat dasar yang bersifat bawaan dan mempengaruhi respon emosional seseorang. Yang kedua, sifat-sifat karakter positif. Ada jujur, sifat yang mencerminkan kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Empati atau kemampuan memahami dan merasakan perasaan orang lain. Berikut tanggung jawab atau kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Berikut ada keberanian atau kemampuan menghadapi tantangan dan kesulitan tanpa rasa takut yang berlebihan. Berikut kesabaran atau kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam menghadapi situasi yang sulit. Kita juga masuk dalam istilah-istilah tentang kepribadian habit. Berikut ini adalah beberapa istilah yang berkaitan dengan kepribadian dan kebiasaan atau habit. Pertama, istilah umum tentang kebiasaan dan dalam kepribadian. Pola perilaku yang dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan atau pola perilaku menjadi otomatis. Seperti rutinitas sehari-hari, serangkaian kebiasaan yang dilakukan secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah disiplin, kemampuan secara konsisten mengikuti aturan atau kebiasaan yang positif. Berikut pola perilaku, cara seseorang bertindak dalam berbagai situasi berdasarkan kebiasaan yang terbentuk. Kedua, jenis kebiasaan dalam kepribadian atau kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang memberikan dampak positif seperti membaca setiap hari, berolahraga atau bersikap sopan, dan ada juga kebiasaan buruk. Kebiasaan yang berdampak negatif seperti menunda-nunda pekerjaan atau berbicara kasar. Itu adalah contoh-contoh dari kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan kita. Ada juga keystone habit, kebiasaan utama yang memicu perubahan positif dalam aspek kehidupan lainnya seperti bangun pagi atau berolahraga yang rutin. Istilah dalam bentuk kebiasaan atau penguatan, proses memperkuat kebiasaan melalui hadiah atau konsekuensi. Ketiga, pemicu, sinyal atau faktor yang memicu kebiasaan seperti rasa bosan yang memicu scrolling media sosial, serangkaian tindakan yang dilakukan secara pemicu muncul. Manfaat diperoleh setelah melakukan kebiasaan seperti perasaan puas setelah berolahraga. Siklus kebiasaan, konsep yang menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk melalui siklus memicu rutinitas. Keempat, istilah terkait kebiasaan dan perubahan kepribadian. Ada juga disiplin diri, kemampuan mengendalikan diri untuk membentuk kebiasaan positif. Berikut kekuatan kehendak. Berikut menjelaskan tentang kemampuan menahan godaan dan tetap fokus pada tujuan. Berikut juga adalah menunda-nunda. Itu adalah kebiasaan yang menunda pekerjaan atau tanggung jawab. Berikut yang kelima adalah istilah dalam psikologi kepribadian dan kebiasaan.
Neuroplasticity atau kemampuan otak untuk berusaha dan membentuk kebiasaan baru melalui pembelajaran dan pengalaman. Self-regulation atau pengendalian diri, kemampuan untuk mengontrol emosi dan perilaku dalam membentuk kebiasaan yang baik. Berikut adalah konseling perilaku, teori yang menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk melalui pengalaman dan pembelajaran. Istilah-istilah ini membantu memahami kepribadian seseorang serta cara mengubah atau membentuk kebiasaan baru untuk mengembangkan diri masing-masing pribadi. Kita juga telah masuk dalam istilah-istilah terkait kepribadian temperamen. Di sini kita akan membahas tentang istilah yang berkaitan dengan kepribadian dan temperamen. Pertama, istilah umum tentang temperamen. Temperamen atau sifat bawaan yang menentukan cara seseorang bereaksi terhadap lingkungan, terutama dalam hal emosional dan sosial. Personality atau kepribadian, kombinasi dan temperamen, bawaan dan pengalaman hidup yang membentuk pola perilaku seseorang. Karakter atau aspek kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan moral seseorang. Yang kedua ada tips-tips temperamen berdasarkan teori Scott-Galen. Sukne atau tipe yang ekstrovert, ceria, optimis, dan mudah bergaul, tetapi terkadang kurang fokus. Berikut ada Celeris, tipe yang penuh semangat, ambisius, tegas, dan suka memimpin, tetapi bisa keras kepala dan dominan. Berikut adalah Melancholis atau tipe yang analisis, prekonfis, emosional, dan cenderung introvert, tetapi sering terlalu kritis dan pesimis. Phlegmatis atau tipe yang tenang, penyabar, dan mudah beradaptasi, tetapi kadang kurang inisiatif atau pasif. Berikut istilah-istilah dalam teori temperamen modern. Introvert, individu yang lebih tertutup, fokus pada dunia batin, dan cenderung membutuhkan waktu sendiri untuk mengisi energi. Berikut adalah ekstrovert atau individu yang lebih terbuka, suka berinteraksi sosial, dan mendapatkan energi dari lingkungan sekitar. Berikut adalah ambivert atau gabungan antara introvert dan ekstrovert, bisa menyesuaikan diri tergantung situasi. Berikut adalah highly sensitive, peran individu dengan temperamen yang sangat sensitif terhadap rangsangan emosional dan lingkungan. Berikut adalah reaktivitas, seberapa cepat intens seseorang merespon rangsangan emosional atau sosial. Berikut adalah pengendalian diri, kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan reaksi terhadap situasi tertentu. Keempat, istilah-istilah dan perkembangan temperamen. Frey yang perdebatan antara apakah kepribadian lebih dipengaruhi oleh faktor bawaan atau lingkungan. Berikut adalah instilasi perilaku atau kecenderungan seseorang untuk bersikap hati-hati, pemalu, atau menahan diri dalam situasi baru. Berikut adalah adaptif, kemampuan beradaptasi, seberapa mudah seseorang menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi baru. Berikut adalah ketahanan, kecenderungan seseorang untuk tetap fokus dan gigih menyelesaikan tugas. Kelima adalah istilah dalam psikologi temperamen, emotionality, stability atau stability emosi, seberapa baik seseorang mengelola emosinya dalam berbagai situasi. Berikut adalah tingkat kecenderungan seseorang mengalami kecemasan, ketakutan, atau emosi negatif lainnya. Berikut adalah kesepakatan, sifat yang mencerminkan seberapa ramah, peduli, dan mudah bergaul seseorang. Ada juga ketahanan diri atau kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari stres atau kesulitan emosional. Istilah-istilah ini membantu memahami bagaimana temperamen berperan dalam membentuk kepribadian seseorang serta bagaimana individu bereaksi terhadap dunia dan sekitar mereka. Kita masuk juga dalam istilah-istilah terkait kepribadian, ciri, dan sifat. Di sini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan kepribadian, ciri, dan sifat. Yang pertama, istilah umum tentang kepribadian dan sifat. Kepribadian atau kombinasi unik serta pola pikir, perasaan, dan perilaku seseorang dalam membedakan individu dari satu individu ke individu yang lain. Berikut ciri kepribadian. Pola perilaku, pemikiran, dan perasaan yang relatif stabil dalam diri seseorang. Berikut adalah kualitas atau atribut yang membentuk karakter seseorang, seringkali dikaitkan dengan moralitas dan etika.
Kedua, model 5 besar kepribadian atau openness to express, keterbukaan terhadap pengalaman, sifat ingin tahu, kreatif dan terbuka terhadap ide-ide baru. Berikut adalah kehati-hatian, sifat disiplin, terorganisir, bertanggung jawab, dan teliti. Berikut adalah sifat yang cenderung aktif secara sosial, negeri, dan percaya diri. Berikut adalah kesepakatan, sifat yang mencerminkan keramahan, empati, dan kepedulian terhadap orang lain, atau sifat yang berhubungan dengan kecenderungan mengalami emosi negatif seperti kecemasan dan ketidakstabilan emosi. Kita masuk ke dalam ketiga yaitu ciri-ciri kepribadian berdasarkan sifat umum. Sifat positif, jujur, selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Empati atau kemampuan memahami dan merasakan keperasaan orang lain. Berikut adalah ramah, mudah bergaul, mudah senyum dan menyenangkan dalam interaksi sosial. Berikut tanggung jawab, dapat dipercaya dan menyelesaikan tugas dengan baik. Berikut konsisten dalam menjalankan kewajiban dan aturan. Berikut mampu menghadapi tantangan atau kualitas dengan mudah, marah atau frustasi. Sifat negatif atau ada egois, hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli terhadap orang lain, pemarah. Bagi kepribadian menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah tokoh utama dalam psikoanalisasi, teori yang menjelaskan kepribadian berdasarkan alam bawah sadar. Menurut Freud, kepribadian manusia terbentuk dari 3 struktur utama serta berkembang melalui berbagai tahap psikoseksual. Di sini ada struktur kepribadian Freud. Pertama, Freud membagi kepribadian manusia menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, insting naluri, yang merupakan bagian paling primitif dari kepribadian yang berisi dorongan biologis dan insting dasar seperti makan, seks, dan agresi. Berikut bekerja berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle yang menginginkan kepuasan secara tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Contohnya adalah seorang bayi yang menangis saat lapar tanpa peduli apakah ibunya sedang sibuk atau tidak. Kedua adalah ego atau kesadaran realitas, bertindak sebagai perantara antara IA dan subjek serta beradaptasi berdasarkan prinsip realitas, membantu individu memenuhi keinginan dengan cara yang bisa diterima dalam masyarakat. Contoh, seorang yang lapar tetapi menunggu sampai waktunya makan daripada langsung merebut makanan milik orang lain. Superego mewakili nilai-nilai moral dan norma sosial yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat, bertindak sebagai suara hati yang memberikan rasa bersalah atau kebanggaan terhadap suatu tindakan. Contoh, seorang anak ingin menyontek saat ujian tapi mereka merasa bersalah dan akhirnya mereka tidak melakukannya. Dua, ada tahap perkembangan psikoseksual. Freud beradaptasi bahwa perkembangan kepribadian terjadi melalui 5 tahap, yaitu ada psikoseksual di mana dorongan seksual libido berfokus pada bagian tubuh tertentu. Pertama, tahap oral atau fokus mulut, mengisap, menggigit, menyusu. Jika mengalami fiksasi, seseorang bisa menjadi terlalu bergantung atau memiliki kebiasaan seperti menggigit kuku dan merokok. B. Tahap anak 1-3 tahun, fokus pengendalian buang air besar. Jika terlalu ketat atau terlalu longgar dalam toilet training, bisa berkembang menjadi perfeksionis atau sombrono. Kita masuk dalam ketiga, yaitu mekanisme pertahanan diri. Freud juga menjelaskan bahwa manusia menggunakan mekanisme pertahanan diri untuk melindungi ego dari kecemasan dan konflik psikologis seperti resepsi, menekan ingatan atau pengalaman traumatis atau tidak. Berikut ada proyeksi, menyalahkan orang lain atas perasaan atau kesalahan diri sendiri. Berikut rasionalisasi, membuat alasan logis membenarkan perilaku yang salah. Berikut reaksesi, kembali kepada perilaku masa kecil saat menghadapi stres. Sublimasi atau mengalihkan dorongan negatif ke aktivitas yang lebih positif seperti seni atau olahraga. Dari teori kepribadian, Freud menekankan bahwa kepribadian terbentuk dari konflik antara ide, ego, dan superego, serta dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dalam tahap psikoseksual. Selain itu, manusia menggunakan mekanisme pertahanan diri untuk mengatasi kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun banyak teori Freud yang dikritik karena kurang berbasis ilmiah, konsepnya masih banyak digunakan dalam psikologi klinis dan terapi modern.
Nah, dalam penjelasan saya sudah menjelaskan, dan sekarang kita telah sampai kepada penghujung penjelasan saya. Dan di sini dari semua materi yang telah saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa kepribadian adalah kombinasi dari faktor bawaan dan pengalaman hidup yang membentuk cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Berbagai teori psikolog memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kepribadian berkembang dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep kepribadian, individu dapat lebih mengenali diri sendiri, meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain, serta mengembangkan potensi diri secara lebih optimal. Baik, sekian dari hasil presentasi saya, bahwa saya sudah menjelaskan tentang konsep dasar psikologi kepribadian. Terima kasih.